Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan Islam yang paling besar dan paling lama berkuasa selama 6 abad di Turki. Kerajaan ini diperintahkan oleh 36 sultan, di mana dari Utsman hingga Muhammad VI Wahiduddin. Pada awalnya, Utsman berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan Mongol pada tahun 1299 Masehi dan berhasil berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Eropa Barat sering menyebut kerajaan Utsmani ini dengan Ottoman Empire. Masa kerajaan Turki Utsmani dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu masa pembentukan kerajaan sampai berakhirnya serangan, yaitu pada tahun 1299 sampai 1430 Masehi. Yang kedua yaitu masa kejayaan dan kemenangan puncaknya dengan takluknya Konstantinopel, yaitu pada tahun 1403 sampai 1506 Masehi. Yang ketiga yaitu masa negara Islam kesatuan yang selalu ditandai dengan kelumpuhannya oleh negara Turki Utsmani, yaitu pada tahun 1695 sampai 1839 Masehi. Yang keempat yaitu masa perubahan sampai keruntuhannya, yaitu abad ke-20 dan masa pembaruan di dunia Islam. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kerajaan Utsmani runtuh, yaitu yang pertama konflik inter yang tidak dapat diselesaikan. Yang kedua yaitu serangan pasukan negara Eropa. Yang ketiga gerakan makar politik Zionis terhadap Turki Utsmani. Sistem pendidikan pada masa kerajaan Utsmani. Sistem pendidikan yang dikembangkan pada Turki Utsmani adalah menghafal matang-matang meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya. Mahmud II menganggap sistem pendidikan Islam pada masa itu tidak sesuai dengan pelajaran umum, sehingga pada akhirnya masyarakat Turki kurang giat memasukkan anaknya pada madrasah. Dalam mengatasi persoalan ini, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah umum di mana siswanya dipilih dari lulusan madrasah yang bermutu tinggi. Kenyataan sejarah ini dapat interpretasikan bahwa Sultan Mahmud berkeinginan agar tujuan pendidikan diarahkan kepada kaderisasi pembangunan Turki, bukan pada kaderisasi ulama dalam arti yang sempit. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa kerajaan Utsmani, yaitu yang pertama Syekh Hasan bin Ali Ahud al-Syabai, yang kedua Imam Syamsuddin Ramli, yang ketiga Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Para ulama ini adalah tokoh pendidikan di bidang fikih yang terkenal pada zaman itu. Kerajaan Safawi. Sejarah kerajaan Safawi sepeninggalan Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintahkan oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, yaitu pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Yang kedua Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Yang ketiga Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694. Yang keempat yaitu Husain pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Tahmaps. Yang kelima yaitu Tahmaps II, yaitu pada tahun 1722 sampai 1700. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Sistem pendidikan pada masa kerajaan Safawi berkembang dengan pesat dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pendidikan Islam di masa Safawi di Persia banyak mengembangkan penalaran sehingga banyak melahirkan para filsuf, tapi tujuan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan aliran Syiah. Berikut ada beberapa karakteristik sistem pendidikan pada masa Safawi.
Pertama yaitu pendidikan agama Islam yang berfokus utama dalam sistem pendidikan pada madrasah menjadi pusat pembelajaran untuk ilmu agama, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan tinggi. Pada masa Safawi didirikan beberapa universitas seperti Universitas Isfahan yang terkenal dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Kedokteran, Matematika, Astronomi, dan Sastra. Yang ketiga yaitu pendidikan keturunan bangsawan, yaitu anak-anak bangsawan dan elit politik biasanya mendapatkan pendidikan yang lebih luas dan mendalam, termasuk belajar bahasa asing seperti Turki, Arab, dan bahasa Eropa. Yang keempat yaitu pendidikan bagi perempuan. Meskipun tidak populer pendidikan bagi laki-laki, beberapa perempuan dari keluarga bangsawan atau pelajar diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan agama dan sastra. Tokoh-tokoh pendidikan Safawi pada bidang ilmu pengetahuan ada beberapa nama ilmuwan hebat dari era kerajaan Safawi, yakni yang pertama Baha al-Dina al-Syairazi, yang kedua Sadar al-Din al-Syairazi, yang ketiga yaitu Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Damat. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal. Sejarah kerajaan Mughal didirikan oleh Babas pada tahun 888 sampai 937. Nama Mughal adalah berpaduan fonem dalam bahasa Persia dan Arab dari kata Mughal. Babas mengalahkan Sultan Delhi tahun 1526 dan mendirikan sebuah kota di Accra. Pengusaha terbesar Mughal adalah Aurangzeb. Ia memperlakukan hukum Islam di kalangan istana dan lebih keras lagi, ia mengharamkan praktik unsur Hindu. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1858 Masehi oleh ekspansi Inggris. Adapun faktor lain menyebabkan runtuhnya kerajaan Mughal yaitu yang pertama tidak ada sistem dan mekanisme sukses kekuasaan. Yang kedua kurangnya integrasi kepemimpinan generasi berikutnya. Sistem pendidikan Mughal yaitu pada masa kerajaan Mughal terbentuk hafalan sehingga penalaran kurangnya dikembangkan. Di akhir pemerintahan dilakukan pembaruan pendidikan dengan mengikuti metode barat. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa kerajaan Mughal yang pertama yaitu Maulana Muhammad Qasim, Nathan Tawi, dan Maulana Muhammad Ishaq. Abu Fadlil dengan